Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif asy-syaikh Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fal maqalatul ula min al-munabbihati sunaiyah ma ruwiya 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin wa khaslatani la syai'a khubaz minhuma asyirku billah wa dharrul muslimin. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pertama nikmat sehat. Ini nikmat yang kata Nabi banyak kita lalai. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. As-sihah wal farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Sehat ya. Ini nikmat yang paling besar Pak. Ya, ketika kita sehat, mata sehat, telinga sehat, kaki, tangan sehat, insya Allah dompet sehat juga Pak ya. Karena kalau sudah sakit, berapapun dompet itu habis. Yang kedua waktu. Waktu ini juga nikmat yang banyak kita lalai. Tiba-tiba berjalan waktu, berjalan hari, bulan, tahun, tiba-tiba kita dari dulu kanak-kanak, kemudian remaja, tiba-tiba udah dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, tiba-tiba meninggal. Nggak terasa. Ada yang sampai ini merasa, usia sekian nggak terasa kita. Maka itulah ini dua nikmat yang luar biasa. Bapak dan Ibu, sengaja saya membawa ini lanjutan dulu mukadimah kita membaca kitab Nasaihul Ibad. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Ini As-Sayyid ulama Hijaz, pimpinan ulama Hijaz, orang Banten, imam besar di Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Kabawi atau Asy'ambasi, guru oleh Kiai Dahlan dan Kiai Hashim. Kiai Dahlan berguru dengan beliau. Beliau lahir di tahun 1230 Hijriah atau 18 sekian Masehi. Saya masuk pada makalah yang pertama Bapak Ibu. Makalah yang pertama ini fal maqalatul ula, makalah yang pertama minal munabbihati sunaniyah, dari munabbihat. Munabbihat itu persiapan peringatan untuk kita pulang kepada Allah. Itu munabbihat. Artinya kita itu pasti pulang dan pasti akan kembali. Cuman menunggu kapan kita nggak tahu. Ya. Siapa duluan kita nggak tahu. Mungkin pian duluan, ulun berjudi, kita nggak tahu. Atau kebalikannya, ulun berjudi, pian berdulu juga kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan pulang. Ini yang harus kita siapkan. Maka itulah salah satu di antaranya beliau mengutip hadis Nabi,
bahwa Nabi bersabda, "Khoslatan," ada dua perkara kata Nabi, "la syai'a afdalu minhuma," yang tidak ada sesuatu la syai'a afdal lebih utama minhuma di atas keduanya, daripada keduanya, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan manfaat kepada kaum muslimin, iman dan manfaat. Kemarin saya di hari Sabtu diminta tabligh akbar di Mantumai, Milad Muhammadiyah yang ke-113. Ada ketua PW, ada seluruh PDM, kemudian ada bupati. Saya itu dengan anak saya, itu dai nasional, coba dari cilik tabligh berdua. Maka saya sampaikan ini, bahwa Kiai Dahlan itu ketika kita bicara kesejahteraan bangsa jauh sudah bicara itu. Hanya kita bangga dengan Muhammadiyah, Pak. Ya. Beliau pertama yang bergerak dalam persoalan pendidikan, dakwah, pengentasan kemiskinan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu bahasa apa? Kesejahteraan bangsa. Beliau duluan. Kalau kita bicara fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Muhammadiyah nggak berlomba lagi, berdahulu dalam hal kebaikan. Coba perhatikan, kita duluan, Pak. Penggerak pendidikan itu kita. Jadi kita tidak berlomba-lomba lagi, kita kan duluan memulai. Makanya kita bangga bahwa Muhammadiyah, ya. Jadi pemuda-pemuda kita juga luar biasa. Bukan cuma harapan bangsa, tapi pelopor, perintis pemuda kita, Pak, ya. Orang bicara pemuda harapan bangsa, di Muhammadiyah tidak. Pemuda itu perintis bangsa. Itu prinsip kita. Nah, maka itu Bapak Ibu, dua hal ini kemarin saya sampaikan juga dalam konsep-konsep kita. Nah, saya ingin bicara gini, dua yang lebih utama di atas segalanya, tidak ada lebih utama kecuali kedua ini. Pertama, iman. Yang kedua, manfaat. Iman itu selaras dengan istilahnya apa? Istilahnya perintah Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itu iman dorongannya. Jadi Allah perintahkan kita itu kan dua. Satu adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak jadikan di bumi ini khalifah. Tugas kedua kita Pak, khalifatullah fil ardi. Khalifah Allah, wakil Allah di bumi. Ngapain? Menjaga ketaatan alam. Karena Allah itu apa? Rabbul alamin. Kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatur alam. Salah satu tangan Tuhan mengatur alam ini siapa? Manusia. Tadi di khutbah Jumat saya sampaikan bencana kita ini, Pak. Banjir di mana-mana. Itu menelan ratusan jiwa. Belum harta, belum benda. Itu sebetulnya apa? Peringatan kepada kita. Di balik setiap musibah ada pesan yang ingin disampaikan. Di balik setiap ujian ada hikmah juga yang bisa kita ambil. Kita nggak perlu mengeluh, tidak perlu kita ini semua peringatan Tuhan supaya kita apa? Kembali kepada ajaran kita, apa manfaat kepada sesama Muslim. Maka itu Allah sering katakan pendusta agama. Siapa mereka yang hanya khusyuk beribadah, sholat beribadah dan sebagainya tanpa peduli dengan sosial, termasuk merusak alam, Pak. Ya. Nah, dua konsep saya ingin bicara iman, Pak. Iman itu kan secara bahasa amana yu'minu imanan. Iman itu aman. Aman itu apa? Tentram, tenang. Apa yang kita perlukan hidup iman, tenang. Sampai meninggal apa? Tenang. Bukan menang yang kita cari, itu tenang. Menang belum tentu tenang. Ingin jadi anggota dewan, habis duit sekian gak apa-apa, yang penting menang. Menang dia, tapi belum tentu tenang. Ingin jadi pejabat, sogok sana, suap sini, sikut kawan sana, sikut kawan sini, menang dia, tapi belum tentu tenang. Ya kan? Termasuk debat. Saya termasuk yang tidak suka berdebat, Pak.
menghindari. Takut Ustaz? Enggak, saya enggak takut. Ngapain? Enggak ada untung di balik debat. Khawatirnya apa? Di dalam perdebatan ingin pembenaran dan ingin menang. Yang kalah kecewa. Kan saya bilang saya nggak suka berdebat. Kalau ada perbedaan sama kawan, ya udah. Coba kita bisikin, kita ajak dulu, Pak. Coba Pak, sini. Misalnya sop kita rangkap, Pak. Ayo Pak, rapatkan sop. Nggak usah marah kita. Ternyata dia nggak mau juga. Nanti kita tanya. Pertama kita maafkan dulu, maafkan dulu. Wastaghfirullah, mintakan ampun. Setelah Pak wasya'irullah bermusyawarah dengan mereka, Pak, tadi kok sampai kenapa enggak mau rapat soft? Apakah ada ini Pak? Oh, saya tadi nggak bisa, kaki saya sakit. Nah, ada alasan dia. Nggak bisa atau beda dalam persoalan ibadah, misalnya kita tanya, Pak, kan macam-macam ya. Saya pernah waktu tugas tanah bumbu Pak ya, itu lewat Banjarmasin kan, daerah kita sini juga wilayah Tanah Laut, saya nggak usah sebut tempatnya. Saya sholat di sana subuh, Pak. Saya berangkat jam 4 subuh biasanya. Subuhnya biasa di Bati-Bati atau di mana. Pas sholat tiba-tiba imam di depan itu sholatnya begini, Allahu Akbar. Wah ini Pak ya. Saya nggak pernah ketemu yang begini, tapi saya coba tanya. Ternyata apa? Kata Sidin, ini ilmu hakikat. Alif lam lam ha, Allah di sini. Saya nggak pernah ketemu. Saya coba tanya saudara saya, teman, tapi kayak dia musana, Ustaz Khairul Syar'ani. Kebetulan beliau cucu guru Bati-Bati ya, anak kami. Saya tanya, kok gitu sih? Untung juga kayaknya nih, daripada Allah makin parah lagi di sini. Iya. Nah, coba kita nanti ketika selesai bermusyawarah, Pak, tadi ulun ibadah pian begini, ulun begini, kira-kira menurut pian ulun kanan tersalah nih. Jangan langsung kita nunjuk dia yang salah, karena manusia kalau kita salahkan pasti bereaksi. Kalau dia merasa salah, apalagi kalau dia merasa benar. Orang kalau salah disalahkan marah dia, Pak. Apalagi kalau dia tidak merasa salah. Nah, di situ kemudian kita berdiskusi bil ahsan, iyallati bil ahsan, dengan baik. Jadi kalau kita mau berdebat, debat dengan baik, kan gitu. Nah, jadi gini, iman tuh tenang, Pak, tenang. Nah, ini yang kemudian tidak hanya tenang dalam hal ibadah. Kalau ibadah kan tumakninah itu tenang, tumakninah tenang. Makanya kalau kita ibadah itu kan tenang, tidak terasa kerusuh. Ini kelebihan kita Pak ya. Saya ingat dulu A.R. Farudin Pak, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat dulu. Ketika jadi ketua PP Muhammadiyah, saya baca di buku punya Muhammadiyah itu Pak. Dan sekarang dibagikan dia dulu. Beliau itu saking ininya sambil jualan bensinnya. Satu waktu diundang oleh Gus Dur jadi imam sholat tarawih Pak. Gus Dur ketua NU. Ya, siap kata A.R. Farudin, saya jadi imam. Ditanya, kita nih mau berapa nih? 20 atau 8? Biasa kan, karena jadi penelayan. Oh, beliau itu kan tidak memaksakan, karena lingkungannya bukan lingkungan beliau. Beda kalau kita lingkungan Muhammadiyah, kita harus patuh dan tunduk kepada tarjih. Itu harus sikap kita, tunduk kepada tarjih. Tapi ketika jamaah banyak, kita harus lihat kondisi. Buya Hamka ketika di belakangnya ada Ejam Khalid, ketika berangkat ke Mekah di kapal jadi imam subuh, terkunut beliau. Kenapa? Ada orang lain. Jadi kita tuh toleransi luar biasa. Tapi sepanjang tidak melanggar. Jadi yang lain bilang, 20 Kiai, 20. Oh, yang kata Eropa ini siap, 20 oke, kata beliau, 20. Tapi ketika imamnya A.R. Farudin kan tahu bagaimana sholatnya kita. Allahu Akbar, ruku. Subhanallah wa bihamdika Allahumma subhanallah wa bihamdika Allahumma kan beliau tumanina. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Yang biasa laju, baik. Biasa laju. Allahu akbar, sami'allahu liman, Allahu akbar. Dan pakai Farudin, Allahu akbar sampai 8 gawil-gawil juga. Gawil paham ya, gimana ini lanjut enggak? Udahlah Kiai 8 aja. Gus Dur tersenyum Pak. Apa kata Gus Dur?
Baru kali ini Kiai Muhammadiyah Muhammadiyahkan orang NU, kata beliau. Tersenyum Gus Dur. Ini satu fenomena yang luar biasa, indah. Ya kan? Makanya saya disertasi doktor saya pertama itu Pak ya, saya mengangkat tentang Kiai Dahlan Pak. Kiai Dahlan. Ke Jogja ketemu Bunda Hajah Juwairiyah cucu beliau. Saya banyak belajar di sana bagaimana Kiai Dahlan itu Pak. Luar biasa beliau. Ya. Makanya saya bilang saya bangga punya Kiai Dahlan. Saya juga sangat membanggakan Kiai Hasyim. Karena mereka berdua saudara sepupu dan saudara seperguruan. Makanya Kiai Dahlan manggil Kiai Hasyim itu, Kiai Hasyim manggil Kiai Dahlan itu Kang Mas Pak. Karena lebih tua Kiai Dahlan daripada Kiai Hasyim. Cuma beda metode aja. Tapi Kiai Hasyim luar biasa. Kalau pengen baca itu moderat banget sama dengan Muhammadiyah. Hanya belakangan saja mungkin sudah memicu ini ya. Nah, iman itu posisinya tenang. Coba Anda lihat, kekasih Allah siapa dia? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ya. Ketahuilah wali-wali Allah itu jamak dari apa awliya itu jamak dari wali. Kekasih-kasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah, siapa sih wali? Jadi enak Pak ya kalau baca Quran tuh, kalau kita bicara tentang wali, Allah nggak disebut nama, tapi ciri. Kalau bicara nabi disebut nama. Kenapa? Supaya jangan ada yang mengaku-ngaku nabi, maka nama disebut. Nanti kalau nggak disebut nama, banyak yang ngaku nabi Pak. Ada nggak di sini yang ngaku nabi Pak? Di sini ada lah. Oh bahaya tuh. Nah, tapi kalau wali disebut ala inna awliya Allah, kekasih Allah itu apa? La khaufun alaihim. Nggak ada rasa takut. Tenang itu apa? Tentram itu apa? Nggak ada rasa takut. La khaufun alaihim, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan nggak sedih. Kita bicara pada konsep tidak ada takut, tidak ada sedih Pak. Ya, ini wali yang beneran. Ini wali kan macam-macam ya. Ada wali kelas, ada wali nikah, ya kan? Dulu saya jadi wali nikah Pak, karena wali hakim. Kayak gitu, kalau kepala puak kan wali hakim. Nah, cuman sekarang saya udah pindah jadi dosen di UIN, jadi nggak jadi wali hakim lagi. Ya kan? Saya udah pindah jadi dosen di UIN Pak, di Fakultas Syariah. Cuman masih dalam proses, belum definitif SK pindahnya belum. Udah dapat SK rekom dari Pak Prof Muji, rektor UIN yang dulu ya. Yang belum itu adalah pelepasan dari Dirjen Bimas Islam untuk pindah ke UIN. Jadi itu prosesnya. Nah, tapi yang paling susah sebetulnya adalah rekom rektor, yang paling susah. Ya, kepala kanwil kami pengen jadi dosen nggak bisa Pak, karena nggak dapat rekom rektor UIN. Ya, saya alhamdulillah dapat. Ya memang perjuangan teman-teman di Muhammadiyah juga, ada Prof Jalaluddin, ada Prof Khairuddin, ada Prof Suparni di sana ya, ada Ibu Dr. Amalia, itu yang perjuangan saya juga pindah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara sedih, itu sebetulnya takut itu dimensi besok. Orang beriman tidak pernah memikirkan bagaimana besok. Kenapa? Dia percaya dengan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Dia tidak pernah, kenapa kita tidak pernah hati ini tenang, tentram, menikmati hidup? Sehingga kita menyebut tidak ada keberkahan. Kok tiba-tiba usia waktu kita cepat berjalan? Bukan waktu yang cepat berjalan. Bukan persoalan berkahnya tidak ada. Jiwa kita, nafsu kita, perasaan kita, pikiran kita, itu terlalu berpikiran esok. Kita tidak menikmati momen hari ini. Yang bikin kita itu gelisah, kenapa? Kita berpikiran esok. Jangankan ibadah Pak, di depan kita kopi begitu nikmatnya, kita tidak menikmati itu kopi. Kenapa? Kita kayak apalah esok lah, malah usia lah. Kita selalu berpikiran tentang besok. Yang bagi saya besok itu adalah cerita fiksi yang dibumbui dengan ketakutan. Sehingga kita tidak pernah tenang. Coba, kayak apa esok usia lama ini, kayak apa? Anakku kayak apa? Biniku kayak apa? Lakiku kayak apa? Bu, gak usah mikirin suami, Bu, tenang aja. Gak kemana-mana dia.
Kenapa? Inilah konsep bahwasanya orang beriman dia, apalagi ibadah, Pak. Ibadah itu kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Apa sih niat? Al-qasad. Kesadaran, kehendak, dorongan, keinginan, fokus itu niat. Ketika kita fokus sedang apa, kita nikmat, Pak. Coba, ini ada minuman kopi di depan kita, fokus kita nikmati itu kopi, jangan berpikir tentang besok nikmat tuh kopi. Maka bagaimana kita mau merasakan nikmatnya ibadah? Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat? Sementara baru kita sholat Allahu Akbar, pikiran kita jauh melayang. Dompetku di mana dompetnya? Kan gitu. Fokus, niat itulah fokus. Ya, niat itu fokus. Contoh apa gini, Pak? Ini air, taruhlah ini kebuka, full. Ini kita berjalan melangkah dari depan masjid ke ujung sana 100 kilo atau di depan sana 100 meter. Nggak boleh tumpah. Siapa yang menang dia dapat hadiah mobil. Kalau kita jalan, Pak. Tentu di belakang mungkin karena di jalan raya ada mobil yang mungkin mengklakson kita, ada mobil atau klakson mobil, titik. Kita dengar nggak bunyi klakson? Pasti dengar, kan? Tetapi karena kita fokus kepada apa yang kita lakukan untuk mendapatkan mobil di sana, maka kita dengar tuh, tapi kita fokus, tidak mempengaruhi apa yang kita lakukan. Artinya orang yang khusyuk itu bukan dia tidak mendengar. Saya pernah dulu waktu kecil dengar ceramah bahwa kalau orang itu khusyuk dia nggak mendengar apa-apa, Pak. Sampai kebakaran dia nggak merasa, dengar aja enggak. Kalau ada orang yang katanya sholatnya khusyuk tidak mendengar apa-apa, itu bukan khusyuk, tuli namanya. Karena yang namanya telinga pasti dengar, tapi fokus kita. Nah begitu orang beriman, Pak. Masalah pasti ada. Gelombang, badai, persoalan rumah tangga, anak, bini, ipar dan sebagainya pasti muncul. Tapi kita fokus. Itulah yang dikatakan iman. Itu yang kemudian dia itu iman bahwa kamu yattaqun, dan dia bertakwa. Lihat, orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia mampu menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Surah Al-Imran. Kalau dia berinfak dalam keadaan sempit, berarti dia tenang hidupnya. Wal kadhimina al-ghaidha, dia menahan amarah, berarti dia tenang. Nah, ketenangan ini yang kemudian melahirkan apa? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, jalan keluar jika kita punya masalah. Apapun persoalan dia akan mudah diselesaikan jikalau dia tenang. Karena takwa tadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki hanya akan mendatang, rezeki yang tadi sangka-sangka hanya akan datangnya orang yang bertakwa. Gimana dia? Tenang. Ketenangan. Ya, dimensi tenang itu apa? Dimensi kita fokus kepada keadaan kita. Sedang apa kita? Lagi apa kita? Tidak berpikiran dengan ketakutan-ketakutan. Ini dikit-dikit gelisah. Makanya ada doa Nabi itu. Allahumma, ya Allah, ighfir li dzambi, ampunkan dosaku. Wa adhib ghaidha qalbi, jauhkan kemarahan dalam hatiku. Wa a'idni min mudillatil fitan, dan jauhkan aku dari sesatnya fitnah. Salah satunya Pak, jauhkan aku lindungi, jauhkan aku dari hati yang marah. Itu apa? Tenang. Kalau nggak tenang, Pak Bu, ya Pak, ibu-ibu di belakang lagi mau olah menyambal, lagi mau motong bawang, lagi motong daging, tiba-tiba datang besti. Besti, tahu besti Bu? Kawan dekat. Ini kalau besti itu datang adalah muka udah Bu, Pak. Langsung datang, langsung besti. Besti ini kompor. Ibu-ibu ini sungguh handap, ledak.
penyamat-penyamatnya. Nampaknya lu tau lah nyawa itu laki nyawa di muka jalan anggrek tadi mau bawa pilihan. Ibu yang namanya sembuhan hendak meledak. Coba tenang dulu, tarik nafas dulu, minum dulu, makan dulu, goreng dulu, kelawasan dulu. Ini langsung dia keluar dengan ladin-ladin, mana lakiku, mana lakiku, mana lakiku, sampai di muka jalan keingatan, astagfirullahaladzim, maka lakiku tukang ojek. Itu kayak mau beginian, tukang ojek. Hanya sadar, coba kalau kita ketemu, kita suruh berjuang beginian tuh, kan dapat duit kita. Ya kan gawinya mau ojek. Tenang, jangan langsung kompor, orang meledak. Malam-malam lihat HP laki lagi becas tiba-tiba menyala, dilihati langsung mencapuk kepala laki pakai panci. Muncul, kenapa umumnya maka kepalaku dicapuk malam-malam. Tengah dengan bini, kenapa pulang tuh di HP tuh bertulisan beautiful, kenapa? Hadang dulu coba pakai tuh, mau melihat HP itu berkacamata. Itu baterai full tulisannya beautiful, baterai full kan gitu loh, kan jasnya penuh menyala, baterai full. Makanya bapak-bapak ulun sarankan biar malam ini goreng pakai helm. Kenapa? Karena pembininya pakai perasaan. Karena kau melihat berbahaya sedikit capuk kepala laki, hadang dulu, tenang dulu. Laki masuk ke kamar mandi langsung buka HP laki, dilihat chatnya, hai saya. Keluar laki binjul doang, panci pulang antara kepala panci itu kan. Itu siapa pulang tuh? Saya siapa pulang saya. Lihat pang dulu banyak tuh, ngeliati siapa tuh Saiful, bukan Saiful tulisannya binjul laki. Nah bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, la yahzanun, sedih, tidak sedih. Kalau kita bicara sedih, itu pasti dimensi yang udah lewat. Kesedihan, penyesalan, kekecewaan dan sebagainya itu muncul karena persoalan sudah kita lewati. Luka, marah, kesal, kecewa udah lewat. Kalau beriman bagaimana? Wal afina anin nas, dia memaafkan. Memaafkan. Nah inilah yang kemudian nanti akan kita bawa di saat kita meninggal dunia. Tenang, kita memaafkan orang dan kita tidak takut bayang-bayang masa depan, sehingga ketenangan itu yang membawa kita kepada husnul khatimah. Memang di samping dibantu ketika ada orang meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi, talqinlah orang meninggal dengan la ilaha illallah. Nah, ditalqin. Gimana cara mentalqinnya? Talqin itu dari kata lakan ayulaqinu talqin. Apa maknanya? Mengajarkan dengan cara membimbing. Siapa yang mentalqin? Seikung aja di antara buhan pia. Jangan seberataan. Nabi mentalkin paman saya Abu Thalib, paman ya ambi, wahai paman, bacalah kul la ilaha illallah, bacalah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat nanti yang akan menyelamatkan engkau di sana, baca. Itu kan dulu gitu Nabi. Hampir aja paman membaca la ilaha illallah, hampir aja hampir baca la ilaha illallah, cuman masuk Abu Jahal, masuk Abu Lahab. Bukan pulang enggak, masuk Abu Sofyan, masuk Abu siapa lagi, pokoknya Abu lah. Ya apa apakah engkau sudah tidak menyukai lagi agama nenek moyang kita? Enggak ya, dia buat baca. Nah ini kawan bahaya Pak ya, kawan, hati-hati kita sama kawan. Nah singkat kisah, biar kalau ada yang meninggal, talqin dengan la ilaha illallah supaya tenang. Karena godaannya banyak dan mati itu kadang namanya mati sakit. Mungkin pada baca coba ini mati sakit kan dengan sakit, maka dia perlu dibantu dengan la ilaha illallah, tapi seikung aja, jangan seberataan. Paman umpati ulullah la ilaha illallah itu bukan talqin namanya, itu zikir. Orang mati yang saat dia sakarat jangan macam-macam dulu.
zikirnya. Ini kalau ada yang baca zikir, ada yang baca yasin, ada yang baca salawat, kaina dulu, kaina hadang dulu. Orang lagi sakarat bantu, talkin dulu. Jangan bataan, ada orang di sana baca yasin, di sana baca salawat, di sini baca zikir, di sini baca macam kaina. Ini mati lagi hadang dulu, sabar dulu. Langsung dibacakan yasin macam-macam. Kan ada dalilnya Ustaz. Yang apa saya lupa itu hadisnya nggak baik ya, yang bacakan yasin di kalangan meningkat ya, itu nanti aja dulu nanti. Nah jadi maka orang yang beriman dia mudah memaafkan. Kenapa kita tidak pernah merasakan tenang? Karena kita terlalu banyak dendam, amarah, emosi, sehingga kita selalu dipenjara oleh perasaan kesal dan marah. Nah satu itu iman. Yang kedua, wanabulil muslimin, manfaat bagi kaum muslimin. Manfaat yang bagaimana? Bil maqal, au bil jah, au bil mal, au bil badan. Kata Syekh Nawawi, manfaat di sana pertama bil maqal, dengan ucapan. Artinya apa? Orang beriman itu melahirkan lisan yang selalu berfaedah, bermanfaat. Orang beriman tidak akan menyampaikan semua yang ada di pikirannya, tapi berpikir dulu apa yang mau disampaikan. Orang beriman. Kafa bil mar'i kadziban, kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan dia pendusta. Iya, ahdatsa, ketika dia menyampaikan bikulli ma sami'a, semua yang dia dengar. Jangan semua yang kita dengar sampaikan. Allah tabayyun. Enggak semua yang kita lihat kita sampaikan. Bertanya dulu, ini manfaat apa enggak? Oh manfaat, sampaikan. Oh enggak manfaat, enggak usah disampaikan. Akan merusak hubungan. Boleh jadi itu nanti justru akan merusak semuanya. Enggak semua yang ada di pikiran disampaikan, tapi pikirkan apa yang mau disampaikan, manfaat. Maka orang beriman itu gimana? Dia memilih untuk bicara bermanfaat, kalau tidak dia diam ya. Nah ya, jadi diam, sepanjang diam yang berfaedah. Nah satu itu bil makal lisannya bermanfaat. Au bil jah, kalaupun dia punya jabatan, dia punya kemuliaan, dia punya kekuasaan, jabatannya bermanfaat, maka bagus orang beriman kita punya pejabat, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, orang beriman. Kenapa? Dia bermanfaat. Au bil mal, hartanya apalagi manfaat hartanya. Dia ternyata tidak bisa berbicara yang bermanfaat, dia tidak mampu kayak orang bisa menyampaikan, dia tidak punya jabatan, kekuasaan, dia tidak punya harta, tapi apa? Dia punya fisik badan. Au bil badan pun bermanfaat. Ini sifat orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita Isya jam berapa? Masih lama ya? Oh ya, masih sempat saya baca hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man asbah, barang siapa yang ketika paginya dia bertemu waktu pagi, la yanwir zulma, tak ada niatnya berbuat zalim, ala ahadin, atas seseorang, ghufira lahu ma jana, diampunkan dosa yang sudah lewat. Kita bangun pagi pas subuh kita bangun. Ketika kita bangun itu, kemudian kita ucapkan yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur dulu kepada Allah. Ingat, bangun tidur jangan langsung HP. Nah, ini malam, tengah malam HP. Tengah malam baik. Apakah dibaca sidin? Sampai nang bini itu bingung melihat lakinya tuh tengah malam, lampu bermati, berselimut, selimutnya menyala. Bingung dia bini, tetap gangguan guru-gurunya. Laki lu tuh wali gurunya. Ya kan ini banyak apa aja wali, orang gila dari wali ya,
Siapa yang ingat orang gila pada wali. Kenapa? Mun malam dulu kau aja berselimut, lampu bekadep, menyala muanya. Itu kan ya wali, Pak. Apa yang dibacanya? Wali dipadahkan. Maka yang pertama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Banyakin kalimat alhamdulillah itu doa. Afdhalul doa alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah. Terima kasih ya Allah, puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku, mengasih nafas kepadaku setelah tadi malam kau hidup, kau matikan aku. Syukuri dulu nikmat bernafas, Pak. Nikmat membuka mata, nikmat kita masih bisa bangun. Karena berapa banyak orang yang tidur nggak bangun-bangun. Itu gimana matinya? Kita nggak tahu, nggak sempat ditalkin. Maka karena kita nggak tahu apa kata Nabi, sebelum engkau datang ke pembaringanmu, maka wudhulah. Wudhu akalnya salah wudhumu untuk sholat. Summatadi ala syiqqikal aiman, lalu letakkan di atas lambungmu yang kanan. Kemudian kau baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya sampai Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Fa'inmuta, maka jika engkau mati min lailatika, malam engkau itu, kata Nabi, fa'anta ala fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Wudhu ya, lalu letakkan di samping lambung kanan, baca doa. Doa yang tadi saya baca itu ada di fikih sunnah, ada di Sahih Bukhari, ada Allahumma aslamtu nafsi dan seterusnya. Bila mati malam, fa'inmuta min lailatika, bila kau mati di malam engkau itu, bila pian mati malam pian itu bahasanya. Bukan ulun lah, pian bisa dibedakan. Ulun nggak ada, pian aja dulu. Bila kau mati malam kau itu, kata Nabi, fa'anta ala fitrah, mati dalam keadaan fitrah. Nah, jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Bangun, kemudian kita ambil wudhu, lalu salat subuh. Apa yang ditanamkan, Pak? Perasaan keberkahan, keberlimpahan, mental kekayaan. Kenapa kata Nabi? 2 rakaat salat fajar sama dengan lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Apa yang ditanamkan? Ditanamkan Nabi ketika kita dibangun pada pagi itu, perasaan Allah berlimpah, perasaan mental kaya. Ada orang kaya mental miskin. Koruptor itu mental miskin. Ada orang miskin mental kaya. Saya tanamkan pada anak-anak saya mental kaya, bukan mental miskin. Mental kaya apa? Mental kaya itu jangan apa istilahnya, jangan kita bergantung minta-minta. Paman datang gak usah mintain, kau kaya. Kalau paman mau ngasih silakan, tapi kalau enggak jangan minta. Kalau ada yang apa, pokoknya gini, saya ingin singkatkan ya, saya capek. Mental kaya itu apa yang menyebabkan yang diinginkan Nabi? Pertama, kalau pagi itu kita berusaha dan usaha kita berhasil, maka orang yang punya mental kaya, dia akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia gagal, dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia merasa berlimpah. Tapi kalau orang mental miskin, kalau dia berhasil, dia sombong. Tapi kalau dia gagal, dia kecewa. Ini bedanya orang yang sholat subuh dengan yang tidak sholat subuh. Kalau yang sholat subuh dia berhasil, maka dia tidak sombong dan dia bersyukur kepada Allah. Dan kalau dia gagal, dia tidak akan kecewa karena dia merasa Tuhan Maha berlimpah. Tapi kalau mental miskin, dia nggak sholat subuh, maka kalau dia berhasil, dia sombong. Banyak tuh pejabat-pejabat yang tiba-tiba jadi ini banyak orang OKB, dia sombong. Tapi ketika dia gagal, dia kecewa. Berapa banyak kemarin anggota dewan yang gagal masuk masa kejiwaan? Kenapa? Dia kecewa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya belum sempat lagi sampai ke banyak sebetulnya kalau kita baca kitab nasihat-nasihat beliau ini kepada hamba dalam rangka persiapan kita untuk pulang kepada Allah, karena sejatinya kita semua pasti akan pulang kepada Allah. Bapak Ibu, barangkali ini mohon maaf saya tidak agak terlambat 1 jam lebih saya dibati-bati
Saya melihat di HP saya jam 7 terus lewat 07 itu udah mulai macet. Ternyata kami bisa melewati Batu-Batu itu jam 18 lewat 20. Itu jalan saya kecepatan 100 tuh di belakang saya mata kocak. Abi jangan lagi, jangan lagi. Saya bilang kasihan kalau jemaah nanti buka. Karena saya pernah dulu di Batola di Masjid At-Taqwa Marabahan juga kasusnya karena perbaikan juga sampai Isya hanya sampai Pak. Kasihan kalau sampai Isya kan. Pihak kan sampai Isya bisa sampai 10 malam kita nanti. Barangkali ini Bapak Ibu, saya minta maaf ketika ada salah khilaf saya, semua itu adalah antara saya, dan ketika itu yang benar itu semua datangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kata majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.